Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP nomor 829. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 27 Oktober 2020 dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ale-alek kumahamu, molo diulahamu nahupatik koni tuhamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana mencapai tujuan hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan? Tujuan hidup kita adalah arah tujuan yang ditempuh oleh Yesus sendiri, menempuh arah yang sama, menyusuri jalur yang sama dengan yang telah dilalui oleh Yesus. Intinya bahwa tinggal di dalam Yesus berarti saling mengasihi. Namun sayang, kasih yang seharusnya menjadi keunggulan umat Kristen telah terkalahkan oleh propaganda mujizat, oleh teologi kemakmuran, materialisme, dan konsumerisme. Di zaman yang penuh dengan filosofi materialisme, kasih telah menjadi hambar. Kasih yang keluar tergantikan oleh kasih yang ke dalam. Artinya, kasih kepada kepentingan diri sendiri. Wujud kasih yang seharusnya menjadi ciri gereja Tuhan adalah misi keluar untuk kepentingan orang lain. Akhirnya lebih banyak membangun dan memperbesar keuangan demi kepentingan diri sendiri. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16
dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita juga wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Itu adalah suatu perintah, bukan suatu pilihan. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengambil jalur ini. Jika kita seorang murid, kita harus mengambil pilihan ini, yaitu melakukan perintah Yesus. Yesus berkata, "Perintahku bukan sekedar agar kalian saling mengasihi, tetapi mengasihi harus dengan kasih yang lebih besar, yaitu kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Kamu adalah sahabatku. Aku tidak memanggil kamu hamba. Demikian kata Yesus. Hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Tuhan mengangkat manusia yang ditebusnya itu menjadi saudaranya dan sahabatnya. Itulah kasih yang sempurna. Apa artinya menjadi sahabat Allah? Di dalam Alkitab, kata sahabat memiliki pengertian yang sama dengan kata orang yang dikasihi, menunjukkan bahwa orang yang menjadi sahabat Allah itu adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Hal ini berarti bahwa kita tidak mungkin bisa menjadi sahabat Allah kecuali Allah sendiri yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang memampukan kita untuk mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan, barulah kita bisa disebut sebagai sahabat Allah. Sebagai contoh, Alkitab menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Abraham sahabat Allah bukan karena kemampuannya mengambil hati Allah, berbaik-baik dengan Allah atau bermanis-manis dengan Allah, tetapi karena ia percaya kepada Allah. Yakobus pasal 2 ayat 23 mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Memperhitungkan, bahasa Yunani elogeo, merupakan istilah keuangan yang berarti menaruh dalam rekening seseorang. Artinya, sebagai orang berdosa, sebenarnya buku bank rohani Abraham sudah kosong. Ia bangkrut, sudah tidak punya apa-apa lagi. Namun karena kasih karunia Allah, ia percaya kepada Allah dan Allah menaruh kebenaran di dalam rekening bank rohani Abraham. Dan itu Allah lakukan dengan cuma-cuma, dengan gratis, sehingga ia menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah, memiliki jaminan hidup kekal surgawi. Itulah yang menyebabkan Abraham disebut sahabat Allah. Abraham menjadi sahabat Allah. Ia melayani dan rela berkurban bagi Allah sebagai buah
dari kehidupan percayanya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur pasal 25 ayat 14. Saudara-saudara, kasih memang tidak punya logika. Kasih Yesus yang sempurna memang kedengaran gila dan tak masuk akal. Karena itu, ada seorang bijak berkata bahwa cinta adalah hati, bukan otak. Dan seorang filsuf Pascal berkata, hati mempunyai logika sendiri yang sering tidak dipahami otak. Demikianlah kasih Yesus yang sempurna tidak akan pernah dipahami oleh otak manusia. Yang dapat memahaminya hanyalah hati dan kasih itu sendiri. Kasih bukanlah perkataan, bukan pula perasaan. Kasih bukanlah uraian, bukan pula topik pembicaraan. Namun kasih adalah aksi. Aksi yang nyata melalui perbuatan. Gede Prama berkata, nyanyian bukanlah nyanyian sebelum dia dinyanyikan. Kereta bukanlah kereta sebelum dia dijalankan. Dan cinta, kasih bukanlah cinta atau kasih sebelum dia dilaksanakan. Jika kita adalah sahabat Yesus yang dipilihnya, mari kita memenuhi semuanya ini, semua kerinduan itu dengan ajaran Tuhan, sehingga menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi nama Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, membuka persahabatan dengan kami manusia berdosa ini. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami dengan pengasihan-Mu, agar kami setia melakukan perintah-Mu untuk mengasihi sesama dan mengasihi semua ciptaan-Mu, sehingga kami berbuahkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami mohon semuanya itu karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 829. Hukum yang baharu ku beri padamu, mengasihi sesamamu seperti dirimu, seperti perbuatanku mengasihi kamu. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku, jika kamu saling mengasihi. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku, jika kamu saling mengasihi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.